Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-511. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sekali lagi Panembahan Agung menggeram. Sejenak kedua raksasa itu saling memandang. Dan tiba-tiba saja dari kedua pasang mata itu bagaikan memancar sinar-sinar yang menyilaukan dan berbenturan dengan dahsyatnya. Dalam pada itu terdengar suara kiwas kita datar. "Raden Sutawijaya, jangan hiraukan kami, Raden. Mulailah. Biarlah raksasa yang semu ini aku hadapi. Raden dapat menghancurkan pasukannya seperti menghancurkan pasukan-pasukan yang lain yang akan selalu mengganggu Mataram yang sedang berkembang dan tanah perdikan Menoreh." Raden Sutawijaya dan setiap pemimpin di dalam pasukannya rasa-rasanya terbangun mendengar peringatan itu. Maka mereka pun segera mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan yang bakal terjadi. Bahkan Raden Sutawijaya sudah siap meneriakkan perintah untuk menyerang pasukan lawan. Sementara itu, kedua raksasa itu masih saja bertempur dengan caranya. Meskipun orang-orang di lembah itu berusaha untuk tidak menghiraukannya, namun mereka masih juga terpengaruh oleh ledakan petir yang saling menyambar dan guntur yang menggelegar. Seakan-akan kedua raksasa itu bersenjatakan lidah api dan ledakan-ledakan di langit. Namun orang-orang di dalam pasukan yang siap bertempur itu telah menyadari bahwa yang mereka lihat sebenarnya adalah ketiadaan, sama seperti sebuah kebohongan besar yang mantap. Karena itu, maka Raden Sutawijaya tidak membuang waktu lagi. Segera ia mendesak maju dalam gelarnya yang kurang sempurna. Tetapi agaknya seperti Raden Sutawijaya, maka Panembahan Alit pun berpikiran serupa pula. Ternyata ia tidak dapat lagi menyerahkan persoalannya kepada Panembahan Agung. Bukan karena Panembahan Agung kehilangan kesaktiannya, tetapi justru karena lawannya memiliki kemampuan untuk melawan kesaktian itu. Sesaat kemudian terdengar isyarat dari Panembahan Alit, dan hampir bersamaan maka dari sebelah menyebelah itu menghambur pasukannya yang memang sudah dipersiapkan menyerang dari lambung. Demikianlah, maka pertempuran pun kemudian mulai berkobar. Pertempuran yang wajar dari kedua belah pihak, dan agaknya kedua belah pihak itu telah berhasil menyingkirkan pengaruh ilmu kedua raksasa yang meskipun masih bertempur dengan caranya itu, namun keduanya tidak lagi menentukan apa-apa. Tetapi di dalam kesulitan itu, Panembahan Agung masih sempat berkata, "Joko Raras, apakah kau sampai hati membiarkan anakmu dicekik sampai mati dengan sebuah tambang yang diikatkan pada seekor kuda yang menjerat lehernya, sedang kaki anakmu itu terikat pada sebatang pohon? Itu lebih gila dari permainan gila ini," sahut Diwaskita.
Aku memang senang pada permainan-permainan yang gila. Aku akan tetap membunuh anakmu yang cengeng itu dengan caraku. Ia membuat aku hampir gila karena menangis siang dan malam. Aku kira aku akan dapat mempergunakannya untuk menahan arus pasukan Raden Sutawijaya di saat terakhir seperti yang aku pertimbangkan sebelumnya. Apabila orang-orang Mataram dan Menoreh tidak menghiraukan kebohongan-kebohonganku yang besar itu. Maksudmu, kau dapat minta Raden Sutawijaya untuk menghentikan pasukannya, berbicara dan kemudian anakmu selamat. Kiwas kita menjadi termangu-mangu sejenak. Dipandanginya raksasa yang berdiri di atas bukit di hadapannya. Meskipun ia sadar bahwa yang dilihatnya itu sekedar sebuah bayangan seperti dirinya sendiri. Dalam keadaan yang diperlukan, kiwas kita dapat melenyapkan gangguan pada saraf inderanya itu dan melihat dengan wajar siapakah yang dihadapinya. Namun ia masih membiarkan saja permainan yang gila itu berlangsung terus. Justru dengan demikian, anak buah Panembahan Agung sendirilah yang menjadi bingung karena mereka tidak bersiap menghadapi keadaan serupa itu. Berbeda dengan pasukan dari Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh, mereka memang sudah mempersiapkan diri memasuki medan yang akan dipenuhi oleh keajaiban yang sebenarnya tidak lebih dari sebuah kebohongan besar. Karena kiwas kita tidak segera menjawab, maka Panembahan Agung pun segera mendesaknya. Bagaimana Cokoraras? Apakah kau setuju? Jika kau setuju, maka hentikan pasukan Raden Sutawijaya dengan pengaruhmu. Kiwas kita memandang pertempuran yang sudah berkobar itu sejenak. Pasukan Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh yang mempergunakan gelar Cakrabyuha yang tidak sempurna ternyata berhasil menahan serangan lawannya yang tidak saja datang dari depan, tetapi juga dari lambung. Di ujung pasukan, Panembahan Alit yang memimpin pasukannya turun ke medan itu dengan kemarahan yang meluap-luap. Ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Senopati yang memimpin gelar lawannya itu. Namun ketika Raden Sutawijaya siap untuk melawannya, Kiai Gringsing terpaksa bergeser sambil berdesis. Raden, serahkan orang tua itu kepadaku. Orang itulah yang pernah aku jumpai di alas Tambak Boyo dan menyebut dirinya Panembahan tidak bernama. Ternyata bahwa Panembahan Agung adalah orang lain dari orang yang menyebut dirinya Panembahan tidak bernama ini. Tetapi bagaimanakah jika orang itu juga menyebut dirinya Panembahan Agung? Tidak, ia sedang berdiri di puncak bukit sebagai seorang raksasa itu. Setidak-tidaknya ia sedang berada di dalam samadinya untuk mempertahankan bentuk itu dari gangguan kiwas kita. Raden Sutawijaya mengangguk-anggukkan kepalanya dan ia sadar bahwa ia tidak akan mampu melawan Panembahan Alit itu. Dengan demikian maka bersama di dalam satu kelompok dengan Ki Lurah Branjangan, Raden Sutawijaya berusaha untuk menahan Daksina. Meskipun Raden Sutawijaya sadar bahwa Daksina memiliki kemampuan yang lebih baik daripada dirinya sendiri, tetapi seperti yang pernah dilakukannya, Raden Sutawijaya tidak berdiri sendiri. Di pihak yang lain, Senopati Pengapit Panembahan Alit tertahan oleh Ki Argopati yang kini dirangkapi oleh anak gadisnya, Pandanwangi. Karena Pandanwangi sadar bahwa gangguan pada kaki ayahnya tentu akan segera kambuh lagi jika ia harus bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Itulah sebabnya maka ia merasa wajib selalu berada di sampingnya. Di bagian lain,
para pemimpin Mataram harus menahan serangan lambung yang berusaha memecah perhatian para pemimpin pasukan Mataram dan menoreh. Namun ternyata bahwa kekuatan serangan pada lambung itu sama sekali tidak mampu mengatasi ketangkasan para pengawal dari Mataram. Demikian juga di lambung yang lain, ketika Agung Sedayu dan Swandaru mulai melecutkan cambuknya, maka ternyata bahwa lawan mereka tidak banyak berarti bagi gelar yang kurang sempurna itu. Sehingga serangan lambung di belahan yang terdiri dari orang-orang dari tanah perdikan menoreh itu pun tidak banyak memberikan gangguan. Sementara itu pasukan yang berada di bagian belakang dari gelar yang tidak sempurna itu sama sekali tidak mendapat gangguan apapun juga. Ki Demang yang berada di bagian belakang benar-benar merupakan tenaga cadangan yang setiap saat dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Sejenak setelah kedua pasukan itu berbenturan, Panembahan Alit sudah merasa tekanan yang berat dari lawannya. Namun demikian, ia masih tetap merasa cukup kuat untuk melawan pasukan Mataram dan tanah perdikan menoreh itu. Meskipun ia segera dapat juga mengenal orang bercambuk yang kini menahannya di ujung medan. "Kita bertemu lagi, Panembahan," berkata Kiai Gringsing setelah keduanya terlibat di dalam peperangan. "Kenapa kau turut campur?" bertanya Panembahan Alit. "Aku kira kau mendendam ketika aku menahanmu di alas Tambak Boyo." "Bukan sekedar itu," sahut Kiai Gringsing. "Tetapi aku memang sependapat dengan Raden Sutawijoyo bahwa alas tempat gerombolanmu berpijak ini haruslah dihancurkan. Sudah sekian lamanya Mataram harus mengalami gangguan-gangguan yang gila dari Panembahan Agung dan Panembahan Alit, hantu-hantuan, racun, dan seakan-akan kalian telah memagari Mataram dengan kekerasan. Persetan, tetapi kali ini kalian benar-benar telah terjerumus ke dalam sarang serigala. Kau akan mati dan hancur disayat-sayat oleh ujung senjata kami." Kiai Gringsing tidak menyahut. Yang terdengar adalah ledakan cambuknya sehingga Panembahan Alit itu terkejut dan meloncat menghindar dengan tangkasnya. Selagi pertempuran itu berlangsung, maka masih terdengar suara Panembahan Agung. "Cepat, tahanlah pasukan Raden Sutawijoyo. Kau dapat mempergunakan pengaruhmu. Kemudian aku akan menyerahkan anakmu itu." "Sayang Panembahan," sahut Diwaskita, "aku tidak dapat melakukannya. Aku akan membebaskan anakku, tetapi tidak untuk menjerumuskan orang lain ke dalam tanganmu." Terdengar raksasa itu menggeram. Dengan nada tinggi ia kemudian berkata, "Jadi kau relakan anakmu mati dengan cara yang mengerikan itu?" "Kenapa mengerikan? Sudah aku katakan, aku akan mengikat kakinya dan menjerat lehernya dengan tali yang terikat pada seekor kuda. Jika kau mengerti bahwa hal itu mengerikan, kenapa kau lakukan? Sengaja, agar kau tahu bahwa kau terlampau sombong dengan membiarkan anakmu mati dengan cara itu. Mungkin kau lebih menghargai hadiah dari Raden Sutawijoyo atas bantuanmu saat ini. Mungkin dijanjikan bahwa kelak kau akan diangkat menjadi seorang pemimpin di Mataram, sehingga kau bersedia mengorbankan anakmu. Aku sama sekali tidak bermaksud mengorbankan anakku yang manja itu. Aku akan membebaskan dengan caraku." "Persetan, ia akan mati jika aku tidak melihat kau berusaha mempengaruhi Raden Sutawijoyo dalam hitungan ke-10. Aku akan melepaskan isyarat."
Kiwaskita termangu-mangu sejenak, tetapi ia sengaja memperpanjang waktu dengan berkata, "Tunggu dulu, aku sedang berpikir. Jangan mulai dengan hitungan itu. Kau menunggu pasukanku hancur. Bukan itu, tetapi sekedar jaminan bahwa anakku akan selamat. Apakah kau dapat menunjukkan di mana anakku sekarang?" "Ada padaku. Bukan aku sendirilah yang menemukannya, tetapi orang-orang kepercayaanku. Kami mengira bahwa anak itu dapat kita pergunakan sebagai umpan untuk memancing kalian. Tetapi kami sudah gagal menghancurkan kalian di mulut lembah yang sempit. Kemudian permainanku telah kau ganggu. Dan sekarang, satu-satunya kesempatan adalah mempergunakan kau dan anakmu itu. Aku minta jaminanmu." Panembahan Agung itu menggeram. Ia masih belum mulai menghitung, karena Kiwaskita sengaja memperpanjang pembicaraan. Dalam pada itu, Kiwaskita memang menunggu agar usahanya untuk melepaskan anaknya dapat terlaksana lebih dahulu, sebelum Panembahan Agung menentukan sikap dan melepaskan isyarat untuk membunuh anaknya. Dengan petunjuk dari Kiwaskita atas dasar isyarat yang ditangkapnya, maka Kisumangkar merayap semakin dekat dengan padepokan Panembahan Agung yang seakan-akan telah menjadi kosong. Para penjaga dan pengawal telah dikerahkan ke medan untuk menahan arus pasukan Mataram dan tanah perdikan menoreh. Yang tinggal di padepokan itu hanyalah beberapa orang yang bertugas mengawasi keadaan dan 2 orang untuk menjaga Rudito yang terikat pada tiang di ruang belakang padepokan itu. Panembahan Agung ternyata telah kecewa menahan anak cengeng yang semula disangkanya tidak akan mempunyai arti apa-apa, yang ternyata meleset dari perhitungannya. Dengan demikian, maka nilai Rudito bagi Panembahan Agung itu telah mengalami beberapa kali perubahan. Semula ketika ia menerima anak itu, ia mendapat laporan bahwa anak itu agaknya termasuk orang yang penting, sehingga ia tidak ikut di dalam pertempuran yang sedang berlangsung. Tetapi kemudian Panembahan Agung berpendapat bahwa anak itu adalah anak yang dianggapnya tidak bernilai, cengeng dan sama sekali tidak mengetahui apapun juga tentang Mataram. Namun ketika anak itu akan dibunuhnya, tanpa disadari anak itu telah bercerita tentang tanah perdikan menoreh. Sehingga Panembahan Agung berpendapat bahwa dari anak itu akan dapat diperas beberapa keterangan mengenai menoreh. Yang terakhir ternyata Panembahan Agung mengetahui bahwa anak itu adalah anak Joko Raras, orang yang paling diseganinya, karena orang itu juga memiliki ilmu seperti ilmunya sendiri. Ilmu yang dapat menjelmakan kebohongan yang paling besar yang dapat dilakukan oleh seseorang. Tetapi ternyata bahwa di saat yang paling genting bagi Panembahan Agung, ayah anak yang cengeng itu sama sekali tidak berniat untuk menebus anaknya, karena ia tidak mau berkhianat kepada Raden Sutawijaya. Dengan demikian maka anak itu benar-benar tidak berarti lagi baginya, sehingga agaknya lebih baik anak itu dibunuhnya saja. Pada saat itu, Kisumangkar telah berada di dalam padepokan yang sepi. Menurut Kiwaskita, anaknya ada di bagian belakang dari padepokan itu, sehingga dengan hati-hati ia berkisar dari balik gerumbul ke balik gerumbul yang lain, mendekati ruangan yang paling mungkin dipergunakan untuk menahan Rudito. Dalam pada itu, Kisumangkar menyadari bahwa Rudito akan dapat dijadikan barang penting untuk memeras Kiwaskita.
Karena itu, maka ia pun berusaha dengan secepat-cepatnya untuk melepaskannya. Ki Sumangkar menjadi berdebar-debar ketika dilihatnya masih ada beberapa orang yang hilir mudik di halaman rumah induk padepokan itu. Dengan demikian, maka ia berpendapat bahwa pada suatu saat, jika perlu ia memang harus mempergunakan kekerasan. Tetapi Ki Sumangkar maju terus mendekati tempat yang diduganya dipergunakan untuk menyembunyikan Rudito. Ketika ia mendapat kesempatan, maka Ki Sumangkar pun berlari dari balik gerumbul ke sudut rumah induk itu. Namun ternyata tanpa disengaja, seseorang telah melihatnya. Tetapi karena orang itu tidak begitu jelas siapakah yang dilihatnya itu, maka ia pun mendekatinya dengan senjata teracu. Dalam keadaan itu, Ki Sumangkar tidak dapat bersembunyi lagi. Bahkan ia pun kemudian berjongkok di sudut rumah itu sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Siapa kau, hei?" bertanya orang yang mendekatinya. Tetapi orang itu tidak dapat bertanya untuk kedua kalinya ketika tiba-tiba saja ia terhuyung-huyung. Dengan mata terbelalak orang itu masih melihat Ki Sumangkar berdiri. Namun kemudian matanya menjadi berkunang-kunang, dadanya serasa sesak. Agaknya Ki Sumangkar telah meloncat dan memukul dada orang itu, sehingga akhirnya orang itu pun terjatuh menelentang di tanah, pingsan. Dengan tergesa-gesa, Ki Sumangkar masih sempat menarik orang itu dan menyembunyikannya di balik pintu yang terbuka. Kemudian dengan hati-hati ia bergeser menuju ke tempat yang paling sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Ki Waskita. Menurut rabaan isyaratnya, sekali-sekali Ki Sumangkar masih harus berhenti dan berlindung di balik sudut-sudut rumah atau gerumbul-gerumbul yang rimbun. Ia masih berusaha untuk menghindari kekerasan sejauh yang dapat dilakukannya karena ia tidak mengetahui dengan pasti ada berapa orang yang masih tinggal di padepokan ini. Ketika Ki Sumangkar mendekati rumah yang diduga sebagai tempat untuk menyembunyikan Rudito itu, maka ia terpaksa bersembunyi melekat dinding ketika ia melihat seseorang justru berjalan ke arahnya. Namun ia tidak membiarkan orang itu memberikan isyarat kepada kawan-kawannya. Demikian orang itu sampai di sudut rumah, maka ia tidak sempat berbuat apapun juga. Sebuah tangan yang kuat telah mencekam mulutnya dengan sebuah pukulan yang keras terasa mengenai tengkuknya. Setelah itu, maka ia pun jatuh pingsan pula. Seperti orang yang pertama, maka orang itu pun kemudian disembunyikan di balik dinding. Agaknya rumah-rumah gubuk yang bertebaran di padepokan itu sudah dikosongkan karena orang-orangnya berada di medan di hadapan padepokan yang terpencil dan tersembunyi itu. Dengan hati yang berdebar-debar, Ki Sumangkar melanjutkan langkahnya. Setiap kali ia berhenti dan mendengarkan setiap bunyi yang mencurigakan. Akhirnya Ki Sumangkar berhasil mendekati tempat yang dicarinya. Lamat-lamat ia mendengar seseorang menangis meskipun tertahan-tahan. "Hanya Rudito lah yang menangis dengan cara itu," desis Ki Sumangkar kepada diri sendiri. Perlahan-lahan ia berusaha mendekati gubuk itu. Ternyata gubuk itu sepi. Meskipun demikian, Ki Sumangkar yakin bahwa tentu ada satu atau dua orang yang menjaganya. Selagi ia termangu-mangu,
Tiba-tiba ia mendengar suara yang menggelegar dari medan. Ketika ia berpaling, dilihatnya sesuatu telah berbenturan di langit. Sejenak Ki Sumangkar termangu-mangu, namun kemudian ia tidak menghiraukan sama sekali. Ia sadar bahwa yang dilihat dan didengarnya itu sama sekali bukannya bentuk yang sebenarnya, seperti dua raksasa yang berdiri di puncak bukit itu. Meskipun ia melihat juga bayangan raksasa di sela-sela dedaunan, tetapi ia sama sekali tidak menghiraukannya, karena raksasa-raksasa itu tidak akan dapat berbuat apa-apa atasnya pula. Tetapi ketika ia melangkah semakin dekat dan berdiri di ujung dinding di belakang gubuk itu, ia mendengar bunyi yang berdesing di udara, seperti bunyi sawangan yang kadang-kadang dipasang pada burung merpati. Mula-mula Ki Sumangkar tidak menghiraukannya, namun kemudian ia mulai tertarik ketika ia mendengar suara seseorang di dalam gubuk itu. "Kau mendengar bunyi sawangan?" "Iya," jawab yang lain. "Apakah itu suatu isyarat?" Sejenak mereka terdiam, namun kemudian salah seorang berkata, "Iya, itu tentu suatu isyarat. Bukankah Panembahan Agung sudah berpesan bahwa jika terdengar isyarat yang akan dilontarkannya lewat bunyi, maka anak ini dapat dibunuh?" Rudito yang agaknya mendengar pembicaraan itu pun tiba-tiba berteriak, "Jangan, jangan bunuh aku!" "Diam anak gila, semakin keras kau berteriak, nasibmu akan menjadi semakin jelek. Aku kira Panembahan Agung akan sependapat jika kita memilih cara yang paling baik untuk membunuhnya." Jangan, jangan!" teriak anak itu. "Kita tunggu sejenak." Terdengar suara dari dalam gubuk itu pula. "Mungkin ada isyarat lain yang lebih jelas." Gubuk itu menjadi sepi sejenak. Yang terdengar hanyalah tangis Rudito yang semakin keras. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.